Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman, di video kali ini channel Santri akan membahas tentang seorang supir yang diangkat menjadi waliullah. Amalan apa yang dia lakukan? Sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya kita klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Sejatinya, tak semua waliullah atau kekasih Allah dengan seorang ulama, pejuang Islam, atau keturunan orang-orang saleh. Terdapat kisah nyata seorang sopir jadi waliullah. Lantas, apa amal perbuatannya hingga mendapat derajat tinggi di mata Allah? Ini merupakan kisah nyata Muksin, seorang supir jadi waliullah. Beliau sebelum menjadi pengasuh pondok pesantren dengan jumlah santri ribuan adalah supir pribadi seorang juragan di Malang. Suatu hari, Muksin diminta majikannya yang bermukim di Bulu Walang untuk mengantarnya ke Pasuruan. Majikannya mau berkunjung ke kediaman salah satu kiai besar yang sudah kesohor derajat kewaliannya. Sebagai sopir yang baik dan rajin bekerja, Muksin mengantar sang majikan menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Akhirnya mereka sampai di pondok pesantren Kiai Ahmad bin Abdullah bin Umar. Muksin tak mengantar majikannya masuk ke dalam. Sang kiai sebagai seorang supir, ia merasa sebaiknya menunggu sang majikannya di luar saja. Ternyata Kiai Hamid tak mau menerima majikannya jika Muksin tak diajak masuk ke ruang tamu. Akhirnya sang majikan menghampiri Muksin, memintanya ikut masuk. Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku. Kalau kamu tidak ikut masuk, ujar sang majikan kepada Muksin. Muksin pun heran, ia bertanya dalam hati, kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku kalau aku tidak ikut ke dalam? Akhirnya Muksin ikut masuk ke ruang tamu. Barulah Kiai Hamid menyambut sang majikan dan dirinya dengan hangat. Saat mengobrol, tiba-tiba Kiai Hamid bertanya kepada Muksin, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini? Muksin menjawab, ia hanya menjalani sebagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda? Dan Anda bilang tidak akan menerima kedatanganku. Saya apabila tidak mengajaknya, tanya sang majikan. Anak ini akan jadi wali dan akan memiliki pondok pesantren yang besar. Saya sudah melihat tanda-tandanya. Makanya saya menolak kedatanganmu kalau tak kamu ajak sang wali, ujar Kiai Hamid menjelaskan. Muksin pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Kiai Ahmad tersebut. Ia sendiri tak pernah mengetahui kalau ia akan menjadi seorang waliullah. Bahkan sang majikan kaget bukan kepalang mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang masa depan supir pribadinya itu. Sejak kisah ini menyebar ke berbagai pelosok, maka satu persatu para orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada Kiai Muksin untuk belajar agama Islam. Semula hanya 5 murid yang bertempat di musola dekat rumah majikannya. Namun semakin lama, walian Kiai Muksin terdengar di berbagai daerah. Akhirnya makin banyak santri belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bulu Walang, Kabupaten Malang. Setahun kemudian, santrinya mencapai 100. Lambat laun, jumlah santrinya terus bertambah. Hingga saat ini, jumlah santrinya mencapai sekitar 10 ribuan anak. Mengutip dari cerita nyata para wali, al-bu'ah, wali dan ulama, rupanya Kiai Muksin menjadi waliullah bermula dari seorang supir yang selalu takut kepada Allah dimanapun berada. Beliau juga tak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya.
Kiai Muksin juga selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah seorang supir yang terpilih menjadi waliullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita supir yang diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.